Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Yuriki Okvia, Abi Himawan, Cahyani Lutfi, Mutiara Kusuma. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai evaluasi regulasi atas praktik penghindaran pajak penanaman modal asing. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam rangka menarik investor asing, banyak negara secara aktif mempromosikan negaranya agar menjadi lokasi investasi dengan berbagai insentif. Insentif tersebut dapat berupa insentif non-pajak maupun insentif pajak. Insentif non-pajak pada umumnya diberikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang memadai, kemudahan memperoleh bahan baku, penyediaan tenaga kerja yang terlatih, atau pemberian jaminan keamanan. Sementara itu, insentif pajak dilakukan melalui pemberian tax holiday, pajak yang rendah bagi investor asing, penyusutan dipercepat atau investment allowance. Yang kedua yaitu kerangka hukum. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tujuan dan evaluasi. Dalam upaya mengidentifikasi serta menangkal praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing, pada umumnya negara menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat khusus. Dalam praktik ini, di beberapa negara, spesifik anti-avoidance berjalan efektif dalam menangkal praktik penghindaran pajak dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Praktik penghindaran pajak ada 5. 1. Transfer pricing, pembahasan tax haven, gain capitalization, treaty shopping, dan yang terakhir, controlled foreign corporation. Regulasi praktik pemanfaatan negara tax haven melalui kebijakan dividen perusahaan. Dalam KMK nomor 650/KMK 04/1994 diatur bahwa untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan saat diperolehannya dividen oleh wajib pajak dalam negeri ditetapkan pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri untuk tahun yang bersangkutan. Apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau tidak ada kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, maka saat diperolehannya dividen ditetapkan pada bulan ke-7 setelah tahun pajak berakhir. Wajib pajak dalam negeri atau WPDN yang dimaksud dalam KMK nomor 650 adalah WPDN yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Memiliki sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri atau secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri. Sementara itu, badan usaha di luar negeri sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah badan usaha yang bertempat kedudukan di negara-negara tax haven. Lalu ada keputusan Menteri Keuangan. Dalam KMK nomor 650/KMK 04/1994 diatur bahwa untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan saat diperolehannya dividen oleh wajib pajak dalam negeri ditetapkan pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri untuk tahun yang bersangkutan. Apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan
Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau tidak ada kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, maka saat diperolehannya dividen ditetapkan pada bulan ke-7 setelah tahun pajak berakhir. Selanjutnya perbandingan modus penghindaran pajak. Yang pertama ada transfer pricing, merupakan jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis maupun finansial. Salah satu contoh negara yang menggunakan yaitu Amerika Serikat. Perusahaan multinasional seperti Google, Apple, dan Amazon menggunakan transfer pricing untuk mengalokasikan laba antar anak perusahaan di berbagai negara untuk meminimalkan pajak. Yang kedua, decapitalization. Praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham. Contoh negaranya yaitu Indonesia. Aturan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK 010/2015. Batasan rasio utang terhadap ekuitas maksimum adalah 41. Tujuannya yaitu membatasi pengurangan pajak dari bunga pinjaman yang berlebihan untuk mencegah penghindaran pajak maupun pendanaan berbasis utang. Penggunaan tax haven. Terminologi tax haven mengacu pada yurisdiksi di mana tidak adanya pajak. Pajak hanya dikenakan atas transaksi tertentu dan pengenaan tarif yang rendah atas laba yang bersumber dari luar negeri atau adanya perlakuan khusus tipe transaksi yang terutang pajak. Contoh negaranya yaitu Swiss. Ciri khasnya kerahasiaan perbankan yang ketat dan tarif pajak perusahaan yang rendah. Yang terakhir yaitu treaty shopping. Treaty shopping dilakukan agar dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas perpajakan lainnya yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Contoh negaranya yaitu Belanda. Alasan penggunaan, Belanda memiliki jaringan perjanjian pajak yang luas dengan banyak negara. Tarif pajak dividennya rendah dan tidak menggunakan pajak referensi tertentu. Jadi kesimpulan dari video tersebut yaitu regulasi yang menangkal praktik tax avoidance Indonesia belum dapat memberikan hasil yang optimal dalam upaya menangkal praktik penghindaran pajak yang ada, yaitu pemanfaatan tax haven dan control for corporation. Namun demikian, keberadaan dan kehadiran penanaman modal asing tidak bisa diganti dengan instrumen investasi lainnya. Aturan penangkal praktik penghindaran pajak melalui skema transfer pricing dan control foreign corporation atau disebut dengan CFC yang termuat dalam batang tubuh dan memori penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan masih sangat sederhana. Aturan pelaksanaan yang mengatur keduanya juga belum bersifat komprehensif untuk menangkal praktik penghindaran pajak melalui kedua skema tersebut. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.